Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, selalu bersukacita, menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Sentuhan Belas Kasihan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur atas belas kasihan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu hadir dalam setiap langkah dan hembusan nafas kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan tentang sentuhan belas kasihan-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami lebih dalam lagi betapa besar kasih dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam naungan kasih Tuhan, kita kembali diperkenankan untuk merenungkan salah satu aspek terindah dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, yaitu sentuhan belas kasihan Tuhan terhadap sesama yang membutuhkan. Dalam perjalanan pelayanan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan mereka yang lemah, yang sakit, yang terpinggirkan, dan yang terbeban berat. Setiap tindakan dan setiap perkataannya selalu diwarnai oleh belas kasihan yang tulus dan yang tidak menyentuh hanya permukaan saja, hanya fisik saja, tetapi juga menyentuh hati dan jiwa mereka. Respon Yesus terhadap kebutuhan sesama menjadi teladan yang sempurna bagi kita, para pengikutnya, untuk memiliki hati yang penuh belas kasih dan tindakan yang nyata dalam menolong orang-orang di sekitar kita. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk lebih dalam memahami makna belas kasihan Kristus dan bagaimana kita dapat meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca firman Tuhan pada Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat menyentuh tentang hati Yesus. Tuhan tidak hanya melihat orang banyak sebagai sekumpulan individu, tetapi sebagai manusia yang lelah, yang terlantar, dan yang membutuhkan pertolongan. Perumpamaan seperti domba yang tidak bergembala menggambarkan keadaan mereka yang sedang kehilangan arah, kehilangan perlindungan, dan kehilangan bimbingan. Apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 9 ayat 36? Yang pertama, Yesus memiliki belas kasihan yang mendalam. Hati Yesus penuh dengan kasih dan belas kasihan, sehingga ia tergerak untuk bertindak. Ini menjadi teladan bagi kita untuk memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan atau penderitaan sesama kita. Yang kedua, manusia membutuhkan pertolongan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian. Mereka mungkin saat ini sedang bergumul dengan masalah kesehatan,
soal keuangan, soal perhatian, soal relasi, bahkan soal spiritual. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan. Sama seperti Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan di dunia ini. Kita menjadi sumber penghiburan, sumber dukungan, dan juga sumber harapan bagi sesama kita atau bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkannya. Dan yang keempat, pentingnya memberitakan Injil. Yesus tidak hanya memberikan bantuan fisik saja, tetapi juga memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual manusia itu juga sangat penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan suatu keajaiban terjadi setelah Anda membaca firman Tuhan dalam renungan ini. Dalam sekejap, Tuhan Yesus mengubah mata Anda menjadi matanya, mata Tuhan, dan hati Anda diubah menjadi hatinya Tuhan. Pasti Anda akan menjadi kegirangan. Anda lalu mencoba bagaimana rasanya melihat dunia dari sudut pandang mata Tuhan dengan mengamati satu persatu orang yang berlalu lalang di jalan. Perbedaan apa yang Anda sadari? Saudaraku, hari ini kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang berkeliling dari kota ke kota, mengajar dan memberitakan Injil, menyembuhkan dan memulihkan orang yang sakit, orang yang menderita, dan Tuhan juga membuat banyak mukjizat. Suatu kali Tuhan terdiam, memandang orang banyak itu yang datang kepadanya dengan penuh rasa dahaga, lapar akan kabar baik dan juga pemulihan dalam kehidupan mereka. Momen ini oleh Matius dilukiskan dengan begitu emosional. Yesus melihat dan hancurlah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan atau compassion berarti Tuhan Yesus turut merasakan penderitaan orang banyak dan begitu digerakkan oleh keinginan mengangkat derita orang banyak tersebut. Murid-murid lalu mendengar Tuhan berkata dengan gelisah. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, ayat ini menggambarkan situasi dunia pada zaman Yesus, di mana banyak orang membutuhkan pertolongan secara rohani. Yesus membandingkan mereka dengan tanaman yang siap dituai, namun pekerja yang akan menuai sangat sedikit. Sesungguhnya penuaian ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat dunia dengan mata hati seperti Yesus. Kita harus menyadari bahwa di sekitar kita ada banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Kekurangan pekerja menunjukkan bahwa ada panggilan khusus bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam pelayanan. Apapun talenta yang Anda miliki. Pelayanan itu tidak hanya terbatas menjadi pendeta atau menjadi misionaris.
setiap orang itu dapat melayani sesuai dengan karunia dan panggilannya masing-masing. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap dari kita memiliki karunia yang unik. Marilah kita gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan memanggil setiap orang untuk melayani dengan cara yang berbeda-beda. Marilah kita mencari tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita perbarui visi dan misi pelayanan kita dengan menjadikan mata hati Tuhan sebagai mata hati kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Ketika Engkau melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, hati-Mu tergerak oleh belas kasihan. Kami pun ingin memiliki hati yang seperti Engkau, yang penuh belas kasihan terhadap sesama. Tuhan, bantulah kami untuk melihat mereka yang membutuhkan pertolongan dan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami mohon Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat merasakan belas kasihan-Mu yang mendalam dan memiliki keberanian untuk bertindak. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, teruslah hidup dalam kasih Tuhan, dan kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.